Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nadia Lailatul Hidayah, dan teman saya Aprilia Khairunisa. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar apresiasi puisi. Nah, apresiasi puisi ini adalah sebuah kegiatan penilaian, tidak hanya penilaian saja, melainkan juga pembacaan, meliputi pembacaan, penulisan, pemberian kritik, evaluasi ataupun saran, atau segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan puisi. Nah, teman-teman bisa melihat detailnya yang ada di makalah mungkin ya. Dalam konsep dasar apresiasi puisi, ada 3 macam tingkatan apresiasi. Yang pertama dan yang paling dasar sendiri itu adalah apresiasi empatik, yakni sebuah penilaian baik dan buruknya seni yang dilakukan dengan pengamatan mata. Jadi apa yang dilihat secara langsung dan sekilas itulah apresiasi empatik. Yang kedua ada apresiasi estetik, merupakan sikap apresiasi yang menilai seni disertai dengan pengamatan dan juga penghayatan yang lebih mendalam. Nah, tingkatan pada yang kedua ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada apresiasi empatik. Dan yang terakhir ada tingkatan apresiasi kritik, adalah suatu bentuk apresiasi yang menjelaskan sebuah klasifikasi, deskripsi, menerangkan, menganalisis, evaluasi sehingga bisa mengambil suatu kesimpulan. Untuk hakikat dari puisi tersendiri yaitu yang pertama adalah tema, artinya puisi harus bermakna. Yang kedua adalah rasa atau feel, artinya pembaca harus memberikan penguasaan atau memberikan suasana, memberikan kepada pendengar itu mengetahui suasana yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah nada, artinya pembaca puisi harus menyesuaikan nada ataupun intonasi yang ada di dalam puisi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah amanat, atau puisi harus mempunyai pesan yang akan diberikan kepada pembaca. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dalam analisis puisi. Nah, pendekatan pada apresiasi puisi ada 4, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan mimetik. Nah, pendekatan mimetik ini merupakan pendekatan yang mengutamakan atau melihat puisi dari bahasa. Pendekatan apresiasi sastra yang kedua adalah pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif ini merupakan pendekatan yang menilai karya sastra puisi dari segi emosional yang ada dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah pendekatan pragmatif. Nah, pendekatan pragmatif ini menilai puisi dari kesesuaian puisi dengan keadaan sekitar atau keadaan masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif ini tidak seperti pendekatan yang lainnya, melainkan pendekatan dengan menilai dari struktur bahasanya, struktural bahasa, tidak dari secara emosional ataupun kecocokan dengan kehidupan sehari-hari. Analisis dari puisi. Nah, analisis dari puisi ini saya mengambil puisi anak yang berjudul Ayahku, yaitu karya saya sendiri, dan di sini saya menggunakan pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini menurut saya tepat digunakan untuk anak SD karena pada pendekatan sosiologis kita juga memberikan pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, akhlak yang mulia, dan juga sebagainya. Pada analisis puisi Ayahku ini terdapat 2 nilai karakter. Yang pertama adalah nilai karakter tentang pekerja keras, bagaimana telah disebutkan di bait yang berbunyi siang dan malam bekerja demi memenuhi kebutuhan kapalnya. Nah, di sini bermaksud
Ayah sebagai nahkoda dalam kehidupan atau dalam rumah tangga tiada lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, yang kedua adalah nilai saling mencintai. Nah, nilai saling mencintai ini terdapat pada bait untuk kesekian kalinya aku mengucapkan aku merindukanmu ayahku. Nah, pada bait itu tercantumkan bahwa seorang mengungkapkan kerinduan seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya yang telah tiada, dan anak itu harus berjuang sendiri dalam kehidupannya. Selanjutnya ada analisis apresiasi sastra pada cerpen atau dongeng ataupun prosa. Bisa dilakukan dengan 3 pendekatan. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan dalam mengapresiasi berbagai sastra anak secara reseptif adalah pendekatan emotif, pendekatan didaktis, dan juga analitis. Yang pertama, ada pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang dapat mengantarkan pembaca untuk bisa menikmati serta menunjukkan nilai-nilai suatu keindahan yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Lalu ada yang kedua, pendekatan didaktis, yakni pendekatan yang mengarahkan anak untuk dapat memetik berbagai pesan moral ataupun amanat yang terdapat dalam suatu karya sastra. Jadi di dalamnya mengandung nasihat-nasihat yang bisa diambil. Dan yang terakhir ada pendekatan analitis. Adalah pendekatan yang dapat membantu pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang ada pada suatu karya sastra. Jadi unsur intrinsik itu yang membangun suatu karya hubungan antar unsur tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Contohnya seperti kita bisa menentukan temanya atau tokohnya, dan itu sangat berkesinambungan satu sama lain. Untuk contoh analisis pendekatan cerpennya, saya mengambil cerpen berjudul Kartini Oh Kartini. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya di dalam makalah. Jadi pada cerpen di atas itu pendekatan emotifnya ketika Mama Ocha tidak mempercayai bahwa anaknya akan mengikuti Putri Kartini cilik. Dan teman-teman Ocha yang meremehkan Ocha sebab dirinya yang tomboy, jadi kurang cocok untuk mengikuti ajang tersebut yang terlihat feminim. Lalu yang kedua ada pendekatan didaktisnya berupa pesan bahwa jangan meremehkan kemampuan orang lain hanya karena apa yang kita biasanya lihat, namun tidak mengetahui apa yang orang tersebut sedang usahakan. Dan yang terakhir ada pendekatan analitisnya berupa unsur intrinsik dalam cerpen berjudul Kartini Oh Kartini, yakni bertemakan kerja keras dan pantang menyerah, berlatarkan rumah dan sekolah di tahun 1997 dengan tokoh Ocha, mamanya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur intrinsik yang biasanya ditemukan di dalam cerpen, novel, ataupun prosa. Nah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 4 tentang konsep dasar apresiasi puisi pada tingkatan MI ataupun SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.